Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hadis akan saya buka terlebih dahulu untuk memulai pada pertemuan pada siang hari ini. Hadis yang pertama, riwayat dari Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah yang bernama Tamim ibni Aus Ad-Dari di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama adalah nasihat. Fakulna, liman ya Rasulullah. Dan kami mengatakan kepada Nabi, untuk siapa wahai Nabi? Faqal, dan Nabi mengatakan, dan Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, untuk kepada Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil mu'minin wa ammatihim, dan untuk para pemimpin Islam, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Sampun nggih, niki satu hadis. Bahwasanya agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Bukan berarti Allah menerima nasihat dari kita, bukan. Bukan berarti untuk kitab beri nasihat dari kita benarkan, tidak. Bukan berarti untuk Rasul menerima nasihat dari kita, nggih sami mboten. Maksudnya adalah sesuatu perintah ajaran yang datang dari Allah dan dari kitab dan dari Rasul dan semua himbauan dari pemimpin-pemimpin Islam atau arahan dari kaum muslimin pada umumnya adalah nasihat. Sampun nggih. Sekarang kita berpindah ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua riwayat dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pernah diminta sebuah pesan oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, dan laki-laki itu berkata, wahai Nabi, ausini, wasiatkanlah aku. Faqal, dan Nabi menjawab, la taqdhab, wa la taqdhab, wa la taqdhab. Kamu jangan marah, dan kamu jangan marah, dan kamu jangan marah. Ibu-ibu semua, bapak-bapak, panjenengan bisa melihat ada dua hadis yang saya hadirkan. Pertama dalam riwayat Sahih Muslim, yang kedua riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau yang disebut dengan muttafaqun alaihi. Kalau panjenengan melihat apa kaitan dari kedua hadis tersebut, korelasi ini pun menapa? Hubungannya apa? Ikatan erat di antara dua niku menapa?
Seolah-olah kita melihat hadis itu boten enten sangkut pautnya. Seolah-olah kita melihat hadis ini tidak ada sambungnya. Seolah-olah kita melihat hadis ini tidak ada kaitannya. Tetapi sesungguhnya dua hadis ini memiliki kaitan yang erat, yang dimana hadis yang pertama ditafsirkan dengan hadis yang kedua, yang dimana hadis yang kedua ditafsirkan dengan hadis yang ketiga. Mengapa ibu-ibu? Di sisi apanya kita bisa mengambil kemiripan dan kesamaan? Di satu hal, satu masalah. Hadis yang pertama berbicara nasihat. Hadis yang kedua berbicara wasiat. Lantas hubungannya nasihat kali wasiat menapa? Apakah ada kaitannya? Apakah ada ikatannya? Karena kalau kita ingin melihat secara kasat mata, nasihat dengan wasiat itu tidak sama. Tetapi kenapa saya menghadirkan dua hadis ini? Karena sejatinya dua hadis ini meskipun terkesan bertolak belakang, tetapi memiliki kaitan yang erat. Bahwasanya nasihat dan wasiat, dua hal yang sebetulnya tidak sama tetapi mirip. Karena semua nasihat adalah wasiat. Tetapi tidak semua wasiat bisa disebut nasihat. Oleh karena itulah derajat wasiat itu jauh lebih tinggi makomnya, kedudukannya, tingkatannya dibanding dengan nasihat. Sekarang kita fokus pada kotaan ini. Kita ambil dua hadis, kita kupas pelan-pelan, kita bedah satu persatu. Ilmunya menarik sekali. 1 jam nggak akan cukup. Mila niki mengke kondur jam 5 sore, nggih. Insyaallah. Mboten. Nasihat, wasiat, wasiat tidak sama dengan nasihat. Wasiat lebih tinggi dari nasihat. Sampun nggih. Sekarang saya mulai menjelaskan dari poin yang ingin saya runcingkan. Kenapa? Semua nasihat itu wasiat. Tapi semua wasiat belum tentu dia nasihat. Oleh karena itu wasiat lebih tinggi dibandingkan dengan nasihat. Sehingga kenapa ada satu hadis riwayat dari Abdullah ibni Umar di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. La yabqayanna ahadukum lailatan wala lailataini illa wasiyatun maktubatun indah. Siapapun orang yang sudah memiliki wasiat, yang sudah dia anggap sebagai wasiat yang fix, ya, yang sudah dia pastikan, maka seyogyanya jangan sampai melewati 1 malam atau 2 malam kecuali wasiat itu sudah jenengan tulis atau wasiat itu sudah jenengan sampaikan ke anak keturunan. Ini bukti bahwasanya Rasul mengatakan kalau panjenengan sudah memiliki wasiat, jangan sampai melewati 1 malam atau 2 malam wasiat itu lewat tapi tanpa jenengan tulis atau tanpa jenengan sampaikan kepada anak-anak. Ini berkaitan erat dengan perkataan seorang sahabat, wahai Nabi, berikanlah aku wasiat. Dan ini membuktikan bahwasanya seolah-olah nasihat itu lebih penting dibandingkan nasihat yang jauh lebih berhak untuk dipegang, yang jauh lebih berhak untuk ditunaikan daripada sebuah nasihat. Seolah-olah para sahabat mengatakan, wahai Nabi berikanlah aku wasiat. Seolah-olah beliau mengatakan, wahai Nabi berikanlah saya satu saran yang saya tidak akan main-main terhadap saran itu, yang saya tidak akan pernah melepas dengan perkara itu, yang saya tidak akan pernah meremehkan dari hal tersebut. Itulah kenapa sahabat menghadirkan kalimat bukan dengan ya Rasulullah amsihni, nasihatilah saya, bukan,
Tapi Rasulullah ketika ditanya dengan diksi narasi bahasa wa ausini, wasiatkanlah saya wahai Nabi. Sehingga penting ya, wasiat itu derajatnya paling teratas. Misal seseorang meninggal, dia ingin mewasiatkan apapun, misal katakanlah mewasiatkan sepetak tanah kepada anaknya untuk diwakafkan ke pondok atau ke masjid. Maka tanah itu harus segera ditunaikan pertama kali. Jika sudah menunaikan tanah, baru turun ke bawahnya, yang disebut dengan hutang piutang. Jika hutang piutang sudah ditunaikan, maka masuk paling terakhir, warisan. Maka warisan itu paling terakhir, Bapak Ibu semua. Dan yang paling pertama adalah wasiat. Nah, yang jadi menarik, dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat yang menanyakan ini bernama Jariyah ibni Qudamah, menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amsihni, wasiatkanlah kepadaku. Yang sama artinya, ya Rasulullah, nasihatkanlah aku. Wasiatkanlah aku, nasihatkanlah aku. Yang semua nasihat belum tentu wasiat, tapi wasiat sudah barang pasti nasihat. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan dengan jawaban la taqdab, la taqdab, la taqdab. Ini menarik, Bu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Nabi, wasiatkanlah saya. Dan yang menarik lagi, kenapa Nabi mengatakan dengan jawaban atau kalimat la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pertanyaan sekarang, ibu-ibu semuanya, pertanyaan yang bisa kita kritisi, pertanyaan yang bisa mendasari dari perkataan Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Nabi mengatakan jangan marah? Padahal ada dosa yang lebih besar selain dosa marah. Contohnya, ibu-ibu semua, orang musyrik kepada Allah dibandingkan marah dosanya besar pundi? Musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kemusyrikan. Dan Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Sehingga musyrik adalah salah satu amalan jenis dosa yang lebih besar dari marah. Pertanyaan sekarang, ibu-ibu, membunuh orang lain, bukankah membunuh lebih besar dibandingkan marah? Tentu. Pertanyaan yang ketiga, Bu, orang berzina, bukankah dosanya lebih besar daripada sekedar marah? Tentu saja. Orang pergi ke dukun, Bu, bukankah perginya ke dukun itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan marah? Tentu. Lah lantas kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, ya Rasulullah wasiatkanlah aku? Kenapa Nabi tidak mengatakan jangan marah, tidak mengatakan jangan membunuh, atau mungkin jangan musyrik, la tusyrik, wala taqtul, atau mungkin la tasni, jangan berzina, atau mungkin la tatakahan, jangan bermain dukun? Kenapa Rasulullah mengatakan dosanya hanya sekedar marah, marah, dan marah? Padahal di sana ada dosa yang lebih besar dibandingkan marah. Kenapa? Bukankah ini patut kita kritisi? Tentu. Kenapa Rasulullah menghadirkan dengan jawaban marah sebanyak 3 kali, bukan dengan membunuh, berzina, atau musyrik? Jawabannya adalah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya siapapun manusia yang mampu menahan marah, maka seyogyanya dia mampu untuk membuka pintu kebaikan. Sebaliknya pula, siapapun orang yang tidak mampu menahan marah, maka sejatinya dia telah membuka segala jenis pintu keburukan. Orang musyrik itu pangkal masalahnya menapa, Bu? Marah. Karena dia nggak sabar. Sakit, dengan ujian sakitnya, dia berobat ke dokter, dia berobat ke laboratorium, nggak betah, dia nggak sabar, marah dengan sakitnya, makanya dia pergi ke orang pintar.
yang mereka anggap bisa menyembuhkan. Maka sebetulnya orang pintar itu bukan orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang-orang bodoh. Maka musyrik itu adalah hasil dari kemarahan diri. Seperti halnya orang pengen kaya, tapi dia gak betah dengan keadaan miskin. Dia marah dengan kemiskinan yang dia alami, dengan kemiskinan yang dia rasakan, sehingga tidak memunculkan sifat sabar, dan dengan marahnya dia ingin kaya, pergi melakukan kemusyrikan. Contoh, melakukan pesugihan. Bukankah pesugihan itu awal dari kemarahan? Ketidaksabaran seseorang untuk bisa kaya? Tentu. Maka ibu-ibu harus perso, kaya itu butuh proses. Orang pintar dalam sebuah ilmu butuh proses. Panjenengan tidak akan mungkin bisa memahami ilmu syariat kecuali panjenengan sudah duduk ribuan kali, puluhan tahun dengan orang berilmu. Tidak mungkin bisa. Makanya orang hadir majelis ilmu sekali, 2 kali, 3 kali datang, dia memahami syariat, mustahil. Tidak ada sesuatu yang datang dengan cara instan, Bu. Ingat baik-baik. Sesuatu yang instan itu sifatnya sementara. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya. Tidak ada sesuatu yang cara instan. Pengen kaya, instan, bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Meskipun jenengan pengen kaya dengan pesugihan babi ngepet, tuyul contohnya, jenengan nggak akan mungkin bisa instan. Karena kudu ning Gunung Kawi sih, golek dukun sih, gawa wedhus sih, dibelah riyen, teko omah nunggu lilin sih, Maka pun orang pengen pesugihan nggak bisa instan. Wong duwe tuyul niku nggih boten saged instan. Kenapa? Karena dia harus cari tuyulnya sik, kon kerja sik, mulai dimii sik. Jarine ngoten lho nggih. Nek aku dhewe ora tahu, nggih. Saya sendiri juga nggak tahu. Mergo aku ya ora tahu ngoten niku. Saya hanya mendengar saja, TV di TPI kan ngoten niku, nggih. Maka boten enten dengan cara instan. Orang berilmu tidak ada yang bisa hadir ilmunya dengan instan. Saya hari ini menyampaikan ilmu tanpa membawa buku, hanya di papan tulis. Saya mendatangkan banyak dari dalil Bukhari, Muslim. Tidak datang dengan instan. Saya belajar sudah lebih 12 tahun. Lulus SMA, saya mondok baru ke Timur Tengah. Semuanya butuh proses. Tidak ada sesuatu dengan cara yang instan. Apapun jenis bentuknya. Misal, kalau panjenengan mendengar atau melihat ada iklan, misal tentang Instagram, pintar berbahasa Arab dalam jarak 1 bulan. Jawab saja, Bu, ngapusi. Wes gini mboten mungkin. Orang pengen pintar bahasa Arab itu butuh puluhan tahun. Tidak bisa, hanya cukup dengan 1 bulan. Maka kembali lagi, segala sesuatu hal itu butuh proses. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan marah. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan kemusyrikan. Pangkal masalahnya kenapa? Marah. Tidak ada kesabaran dengan ujian hidupnya. Sebagaimana orang yang membunuh. Mungkin boten orang membunuh kecuali tanpa marah. Tidak mungkin. Semua orang yang membunuh pasti motivasi dasarnya adalah marah. Karena orang jika sudah dongkol, maka dia akan meluapkan dengan berbagai macam bentuk jenisnya. Makanya tidak mungkin orang tiba-tiba membunuh tanpa ada asal-usul pangkal marah. Begitu pula orang berzina, tidak mungkin juga kecuali karena ada unsur marah. Mungkin marah karo bojone. Mungkin bojone kurang ayu, mungkin mawon kan banyak faktornya. Sehingga marah itu menjadi pangkal dari semua pintu keburukan. Yang itu sebaliknya, jika seseorang mampu menahan marah di dalam kehidupannya, maka dia mampu membuka pintu kebaikan. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya la takdob, jangan marah sebanyak 3 kali. Ini pernah dibahas sama Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la takdob sebanyak 3 kali, Bu? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya siapapun orang yang mampu menahan marah, maka dia akan mampu untuk melakukan semua jenis kebaikan setelahnya. Salah satu pintu kebaikan dari dampak dan efek menahan marah yang sejatinya itu adalah nasihat. Menapa, Bu? Yaitu tersenyum.
Sebagaimana orang yang tidak mampu menahan marah akan muncul dari pintu keburukan, yaitu merengut. Ya. Milo tersenyum kalau merengut itu gambaran dari sebuah kata hati. Maka tersenyum itu, dan orang yang tidak dominan dengan tersenyum, dia akan mudah dilihat dari sejauh mana dia mampu menahan marah atau tidak. Kenapa? Karena orang tersenyum itu bagian dari ibadah. Sesuai dengan satu hadis riwayat Abu Dzar di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim. Bukhari boten meriwayatkan nggih. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Wahai manusia, jangan pernah panjenengan sepelekan dari sekecil apapun bentuk kebaikan. Walau antal ko'akhoka biwajihin toli. Meskipun panjenengan berjumpa dengan saudara dalam keadaan tersenyum. Fa inna tabassum fi wajhi akhika lahu shadaqah. Kenapa? Tersenyum di wajah saudaramu itu akan Allah tulis sebagai sedekah. Berarti kita bisa mengambil hukum nggih, Bu. Kalau bahwasanya sedekah bukan tentang melulu uang. Sedekah bukan tentang melulu memberi makan. Sedekah bukan tentang melulu jenengan memasukkan uang ke dalam kotak infak. Tetapi sedekah niku memiliki makna yang luas. Salah satunya menapa? Tersenyum. Maka tersenyum itu adalah bentuk kebaikan sedekah. Sehingga jangan pernah jenengan remehkan, Bu. J, milo nek ketemu karo koncone pengajian pas hari Sabtu di Guru Assalam, ketemu salam, assalamualaikum, sambil tersenyum. Nggih, selesai pulang pamitan sambil pakai sandal. Assalamualaikum Bu, monggo ngatos-ngatos nggih. Monggo mlaku nang kendaraan guyu dhewe, nggih. Mboten napa-napa. Berarti ibadah jenengan kebablasan, nggih. Senyum dhewe niku bukan ibadah. Nah niku wis edan, nggih. Maka senyum itu bagian dari kebaikan sedekah. Sehingga sedekah niku tidak hanya dengan tentang memasukkan uang ke dalam kotak infak. Bila nebar niki mengke kota infak tengah jenengan lewat, jenengan boten enten arto, disenyumi mawon. Nggih. Pun sedekah niki, Bu. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Berarti benar perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menahan marah adalah salah satu pintu yang mampu menghasilkan kebaikan. Salah satu bentuk mudahnya adalah tersenyum. Sehingga orang yang mudah dominan tersenyum menunjukkan bentuk ibadahnya. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan nasihat yang diwasiatkan oleh beliau dengan kalimat la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah. Berarti kita bisa mengambil hukum, Bu, bahwasanya marah itu adalah satu ciri amalan yang tidak terpuji. Kenapa? Rasul memberikan peringatan, kamu jangan marah dan kamu jangan marah. Berarti dengan pelarangan jangan marah itu Rasul memberikan bentuk pesan tersirat. Yang nesuniku bagian dari sifat yang tidak terpuji. Loh Mas, dalilnya apa? Baik, sekarang saya berikan dalil Bapak Ibu semua. Ada satu riwayat, ya. Hadis dari riwayat Sulaiman ibni Surat. Sulaiman ibni Surat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim. Al-Kisah kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih ibu-ibu, kita berhenti dulu. Kami duduk bersama Nabi. Berarti dalil yang kita bisa ambil pripun ibu-ibu? Para sahabat hidupnya dahulu dibiasakan untuk bermajelis ilmu bersama Rasulullah. Seperti niki, J. Maka ini menjadi bentuk kebaikan. Dan Nabi dahulu kala selalu memberikan ilmu kepada sahabatnya. Maka pernah saya sampaikan, Bu, dulu kala Ibnul Qayyim niku pernah mengatakan, badlur rajuli bil ilmi afdal min mali. Seseorang yang bersedekah dengan ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan harta, Bu. Li'annal ilma khairun minal mal. Karena sesungguhnya ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan menopo harta. Beruntunglah hari ini orang-orang yang sedekahnya dengan ilmu. Siapa, Bu, mereka? Para ustaz,
para guru, para ulama, para syekh, nggih, orang-orang yang faqih. Makanya sedekah dengan ilmu itu adalah sebaik-baiknya orang memberi dibandingkan harta. Kenapa? Ilmu jauh lebih mulia dibandingkan harta. Orang bersedekah dengan membangun masjid tidak akan sama kebaikannya dengan orang yang memberikan sedekahnya dengan ilmu di dalam masjid. Itulah kenapa para ustadz niku hidupnya bahagia-bahagia. Karena Allah sudah berikan bentuk kemuliaan yang besar. Jenengan melihat, Bu, ini kalau saya amati para ustadz niku rata-rata umurnya dawa-dawa. Tur melih sehat-sehat. Jarang ustadz-ustadz niku mati muda. Rata-rata niku sepuh-sepuh tesetes. Saya itu. Kenapa? Allah berikan kemuliaan, mahkota kemuliaan, mahkota kehormatan di antara ribuan manusia yang dimana kecintaannya umat itu Allah jadikan bentuk kesehatan mereka. Mila para ustadz niku uripe sehat-sehat, umurnya dawa-dawa, masya Allah. Maka ini bentuk kemuliaan mereka yang tidak didapati oleh orang yang bersedekah dengan harta. Mila jenengan kalau pengen belajar ilmu agama, semangat. Jangan membuat hati niku pesimis. Mungkin saja jenengan hari ini lungguh teng mriki dados jamaah kajian kula. Mungkin mawon 5 tahun lagi jenengan 2028 bisa ganti Oki Stiana Dewi teng Indosiar, nggih. Mungkin mawon, nggih, majelis fatwa. Mungkin saja. Maka niki dalil ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, famara rajulan, lewat 2 orang yastabban yang saling marah. Terus Nabi bersama seorang sahabat itu sedang berbincang-bincang. Lewat 2 orang saling marah, memaki, menghardik, mencela dan sebagainya. Wa qad ihmarra wajhah, yang sudah memerah wajahnya, dan wantafaqat audajuh, dan sudah nampak urat lehernya. Ibu-ibu semuanya, ini dalil bahwasanya ciri-ciri orang marah niku pertama wajahnya merah. Insya Allah niku wong nesu. Ning ra kabeh rai abang niku nesu, lagi gincunan nggih. Apa ya nesu? Anggere wong genjo nesu nggih, Bu, mboten nggih. Yang kedua, nampak urat leher. Orang yang sudah nampak urat lehernya niku wong nesu. Mila jenengan kalau bertemu dengan orang yang sudah nampak lehernya, itu wong nesu niku. Nggih, cedhake mawon diselendhek mawon lehere cethek nggih, insyaallah padu. Nggih. Maka niki dalil ciri dari marah niku secara garis besarnya 2. Merah wajahnya, yang kedua nampak urat lehernya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini u'allimuka kalimatan, wahai kamu berdua, mau enggak kalian saya berikan sebuah kalimat, kalau kamu ucapkan niscaya ladaba minhu matajid, marah yang kamu dapati akan segera pergi. Faqalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi. Apa jawabannya, Bu? Kul, ucapkanlah kalian berdua yang sedang marah. Kul itu ucapkanlah, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih, minasyaitonir rajim. Bu, Pak, ini adalah zikir yang disunahkan ketika jenengan marah. Maka kalau jenengan marah, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti, Bu, Pak, kalau Rabi mengajarkan dengan kalimat ketika marah, ungkapannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti hukum dasar yang bisa kita ambil pripun, Bapak Ibu? Berarti marah itu bagian dari setan. Itulah kenapa ada sebuah kalimat ajaran dari Nabi. Kowe nek nesu ucap naudzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu gambaran dari setan. Sehingga bentuk tauhid kita meminta perlindungan kepada billahi Allah, nggih, dari setan yang terkutuk. Sehingga setan itu tidak ada baik-baiknya. Hati-hati. Maka kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dilafadzkan tidak hanya pada kondisi marah saja, Bu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl nomor ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wahai manusia, jika kamu membaca Quran,
maka mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu, Pak, ingat baik-baik. Kalau membaca Quran itu cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim hanya diucapkan ketika jenengan di awal surat saja. Kalau jenengan buka Quran Al-Baqarah ayat 100, nggak perlu pakai bismillah. Cukup langsung mawon a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ngoten mawon. Nggak perlu pakai bismillahirrahmanirrahim. Karena pelafatan bismillahirrahmanirrahim itu harus berdiri khusus dengan dalil, Bu. Contoh ketika makan atau minum. Makan minum itu di dalam hadisnya Umar ibni Salamah, ya gulam, samillah, wakul mimma yalik, wakul biyaminik. Hei gulam, anak kecil, makanlah dengan mengucapkan, ingat ya Bu, Pak, cukup bismillah. Tidak pakai ar-Rahman, tidak pakai ar-Rahim. Jadi kalau jenengan dahar, cukup bismillah saja langsung didahar. Beberapa orang, masya Allah, kalau makan komplit bismillahirrahmanirrahim, yasin, wal Qur'anil hakim, masya Allah. Jenengan ajeng dahar, napa ajeng kondangan, Bu. Mila kalau makan dan minum, itu cukup bismillah mawon. Ya perlu dengan yang lainnya. Ajeng ngunjuk jus, sekedar pengajian, awan-awan kan panas, dereng dahar, sampun, tidak anteng warung, bismillah. Ampun, bablas ar-Rahmanir-Rahim. Cukup bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, masya Allah. Padahal niku juse ra duwe agama, Baik. Maka niki dalil, hanya cukup pada kalimat bismillah. Contoh menyembelih. Menyembelih itu cukup dengan bismillahi Allahu akbar. Gak perlu jenengan bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kausar, gak perlu. Asali li rabbika wanhar. Cukup bismillah Allahu akbar. Termasuk jima, hubungan badan, bismillahi Allahumma janibna syaitani wa janibi syaitan ma razaqtana. Gak perlu pakai bismillahirrahmanirrahim, gak perlu. Pertanyaan sekarang, Bu, kenapa makan, minum, kenapa menyembelih, kenapa hubungan badan? Gak ada ar-Rahmanirrahim, Bu. Pertanyaan sekarang, harusnya kita bisa berpikir kritis loh. Kok kopo orang-orang ar-Rahmanir-Rahim? Saya jawab, Ar-Rahman Ar-Rahim artinya adalah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang dimana kalimat pengasih dan sayangnya Allah itu hanya berdiri pada sifat-sifat yang baik, bukan pada sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang memfungsikan kekurangan dari zat Allah. Karena sejatinya Allah adalah zat yang berdiri tanpa butuh makan dan minum. Dan sejatinya Allah adalah lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak berhubungan badan. Dan sejatinya Allah pun suci dari kalimat ad-dabah, sembelih. Maka kalimat itu tidak mungkin ada pada Allah. Cukup bismillah saja. Cukup bismillah saja. Maka niki dalil Bapak Ibu semuanya. Kalimat bismillah itu menunjukkan tentang isti'adah dalam urusan ketika marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kalimat isti'adah selain pada kalimat untuk ungkapan marah, ada juga untuk kalimat ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Khawlah bintu Hakim. Ini di kitab Sahih Muslim, ibu-ibu semua, Bukhari boten meriwayatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza nazala ahadukum manzilan." Siapapun orang yang pergi mendatangi tempat-tempat yang wingit, perso wingit boten Bu, wingit niku angker, medeni, serem, penuh dengan mistos, penuh dengan mitos, penuh dengan salah sithik mendatangi tempat yang wingit, tempat-tempat yang angker lah, Nabi memberikan sebuah ajaran doa. Pripun Bu kalimat doanya, Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimatnya dimulai dengan a'udzubillah min tammati min syarri ma khalaq. Itu kalimat yang disunahkan untuk diucapkan di tempat-tempat sing medeni. Sik tahan dulu Saya perkuat dengan hadisnya Jabir.
Di riwayat kitab Sahih Muslim. Niki Bukhari mboten meriwayatkan, Bu. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syaitan yad'u 'arsyahu 'indal ma'i." Setan meletakkan singgasananya di atas air. J. Setan niku panggone teng pundi, Bu? Kerajaan dari setan dan jin itu identik di air. Milo kenapa di air itu dominan? Kalau tidak mengatakan selalu, nggih. Dominan terjadi kecelakaan laut, kematian dan sebagainya. Kenapa orang-orang berbuat musik biasa teng laut? Larung kepala kerbau. Kenapa? Karena air itu tempat singgasananya setan. Maka ibu bapak semua, hati-hati kalau jenengan tidak anteng laut. Nggih, misal jenengan tidak anteng kedung atau waduk atau umbul pemandian atau jenengan tidak anteng segoro, hati-hati. Itu tempat setan memiliki singgasananya dan biasanya air itu dominan dengan wingit. Mila nek tidak anteng laut niku ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak anteng kan napa pantai Gunung Kidul nggih contohnya, biasakan ucapkan niki. Tidak perlu takut. Bentuk kematian apapun yang mendatangi oleh jiwa manusia itu datang dari Allah, Bu. Bentuk keselamatan apapun yang didapati manusia itu datangnya dari Allah, tidak ada campur tangan jin. Milo kalau ada orang dolanan banyu teng laut mati, itu kersa Allah. Ada orang main air di laut tapi selamat, itu kersa Allah. Jangan dicampur adukan. Saya biasa kalau piknik, nggih, teng Parangtritis karo santri-santri kula mesti nggawa klambi ijo. Karena saya ingin memberikan sebuah pesan karo santri-santri kula, iki lho, nek aku nggawa klambi ijo mulai ya selamat. Kula teko kono, Bu, ya ciblon ning pantai Parangtritis, betul klambi ijo, cetok ijo. Kula ngase goleki Nyiroro Kidul dia metajak ngalor lho, Bu. Nggih. Lah kate biyen ngidul terus, mbok pisan-pisan ngalor, kan Solo kan indah nggih. Nek ngalor kan enek bebek Pak Slamet nggih, enak. Nggih enten sate Pak Manto. Dadi ora ger ngidul terus. Gimana? Jangan pernah diyakini dengan kematian keselamatan seseorang itu karena Nyiroro Kidul dengan ini dan itu. Nek wong Jawa duwe istilah onggo inggi. Nggih, apa meneh onggo inggi niku nggih. Maka semua orang yang meninggal dan semua orang selamat mutlak dari Allah. Makanya hati-hati nggih kalau tidakkan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan air. Maka saya pernah mengatakan dulu banget, Bu, orang yang mati pada tempat yang disebut dengan air atau bahasa kita dengan istilah tenggelam, itu adalah kematian sebetulnya baik yang dianggap oleh Rasulullah SAW dengan mati syahid. Kenapa ibu-ibu semuanya? Karena Rasulullah SAW pernah saya sampaikan pertemuan Kolomben, ini insya Allah sampun lali, asyuhada'il khamas, orang syahid itu ada 5 cara matinya. Yang pertama adalah orang yang mati karena perang fisabilillah. Yang kedua penyakit taun, yang ketiga karena tenggelam, yang keempat karena sakit perut, mabtun, yang terakhir karena tertimpa bangunan. Ini yang disebut dengan syahid. Tapi wajib harus disolati, dimandikan dan dikafani. Karena ini syahidnya bukan perang. Kalau perang nggak dikafani, nggak disolati, nggak dimandikan, langsung dipendem. Tapi kalau syahid yang selain jenis perang harus disolati, mandikan dan dikafani. Contoh orang meninggal karena perang, syahid, tidak punya hisab langsung masuk ke surga. Penak, Bu, orang mati syahid. Yang kedua orang yang mati karena taun, itu pun juga syahid. Ini wabah di zaman siapa, Ibu Bapak? Umar ibnil Khattab. Yang ketiga orang yang mati tenggelam kena air. Maka saya mengatakan orang yang mati tenggelam itu murni, mutlak kersonipun Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan penunggu segoro, penunggu laut, tidak ada. Makanya justru orang yang mati tenggelam niku malah saya. Kenapa? Syahid. Lo jenengannya dolan ning pantai, bablas renangnya tengah, Bu. Ya terus sampun ngoten. Nah niku mengambil faedah yang tidak sae. Makanya kula pernah sampaikan orang yang suka mancing niku sebetulnya baik. Kenapa? Karena selangkah dia mendekatkan diri kepada Allah dan surga. Mila jenengan yang duwe garwa senenge mancing, ampun dilarang. Doakan ridhoi. Berikan doa restu. Tak apa-apa Pak, tak dongakne muga-muga mati syahid. Ngoten mawon, Misal bapaknya pamit mancing teng Kedungombo.
Lah monggo bapake jam 6 sore tekan ngomah. Lho Pak kok durung mati syahid? Piye to Pak? Aduh nggih. Maka mboten napa-napa. Ini adalah sebuah bentuk kebaikan. Dan mati syahid setelahnya adalah orang yang meninggal karena sakit perut. Semua orang yang mati karena sakit perut insya Allah syahid, Bu. J. Misal ada orang sakitnya sakit liver, perutnya besar terus meninggal, syahid. Makanya ajeng mati syahid niku gampil. Mang dahar lombok sabagor, insya Allah, insya Allah niku syahid. Tapi niki semua yang berada pada amal kebaikan, misal dia karena diuji sakit, misal tenggelamnya pun juga karena tenggelam dalam ketaatan. Misal seorang nelayan mencari ikan malam hari untuk menafkahi anak istrinya, itu kan ibadah. Tapi nek misalnya teng laut karo yangi lanang wedok numpak kapal, bareng ngeten kapale bocor, persis Titanic ngoten nggih, Jack and Rose nggih. Jake tenggen banyu, Rose ning dhuwur nggih, pelan-pelan angslep nggih. Niku bukan mati syahid, niku naminipun mati sangit nggih. Benten. Maka niki semua yang berdiri di atas kebaikan. Semua orang yang tertimpa bangunan juga mati syahid, Bu. Waliyadzubillah, misal suatu hari kita sedang pengajian, gempa Solo nggih, misal Masjid Guru Salam diguncang gempa sak Solo. Nggih, ampun keluar dari masjid. Itu potensi jenengan kesempatan untuk bisa mati syahid. Yuk, rasakan mawon pengajian karo bojo. Nggih. Alhamdulillah mati syahid nggih. Mboten napa-napa. Lah sing diwedeni nek umpami tenan ngebruki jenengan mati surga. Lah nek jenengan kebrukan orang mati ning cacat piye, Jan? Nggih. Nah, dadi ya wedeni nggih, pilihane wedeni. Maka niki dalil. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu selaras dengan kalimat isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang pada artinya amalan ini ada pada ungkapan seseorang yang marah. Mila ibu bapak semua kalau marah jangan lupa ucapkan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena sejatinya marah itu adalah bagian dari setan dan sejatinya marah itu tidak ada kebaikan sekali. Sehingga banyak sekali peraturan-peraturan orang yang ketika marah untuk bisa diperhatikan. Salah satunya niki ibu bapak semua di hadis Abu Dzar di kitab Sunan Abu Dawud. Rasulullah SAW ngendika idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, siapapun orang yang marah sedangkan marahnya dalam keadaan berdiri, maka faliyajlis, mang lenggah Bu. Wa ilam yajid madzaba minhu, tapi nek lenggah dereng hilang marah yang jenengan rasakan, faliyat tojik. Maka ketika jenengan lenggah dereng saged silakan berbaring. Niki ilmu nggih. Mila kalau duka ampun ngantos berdiri. Lenggah. Nggih, lenggah kok durung ilang, berbaring. Berbaring dereng ilang, wis turu mawon Bu, nggih. Turu mawon. Maka marah itu sebetulnya kenapa ada rahasia, ra entuk ngadeg. Nek lungguh ra entuk dituruti lungguh. Ra entuk berbaring umpami nggih. Pelarangan pertama berdiri. Kenapa? Saya hubungkan. Saya kaitkan dengan satu hadis. Satu riwayat dari hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Siapapun orang yang marah, falyaskut, maka diamlah Bu. Ampun dituruti lisannya. Jika, kenapa rahasianya Rasul menghadirkan kalimat diam dan tidak berdiri? Kenapa? Jika lisan bercampur dengan ungkapan atau ucapan dan bercampur dengan sebuah kemarahan, meledak sudah jenengan Bu. Nggih. Makanya ampun dituruti nesune dalam keadaan berdiri. Dan tolong diamlah. Karena sejatinya orang marah itu terjadi dengan disadari. Bu, marah itu terjadi disadari dan diizinkan loh Bu. Ada orang yang marah, nggih. Tapi dia ingin memecah kaca. Kenapa? Dia itu dibisiki oleh setan. Dia gak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dia ketika dibisikan dan dia membenarkan apa bisikan dari setan, dia menyadari, tak ampleng wae jebret pecah suwek lho kok lorong nggih. Maka itu semuanya terjadi dengan diizinkan. Mila itulah kenapa di hadisnya Jabir, ngapunten sangat nggih.
Hadisnya Jabir belum saya selesaikan. Wa asyadum fitnah, dan setan itu godaan fitnah, bisikan yang paling terberat dan paling menakutkan itu satu, Bu. Indi faraqtu ma baina rajuli wal mar'ah. Aku sudah mampu memisahkan hubungan suami istri pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Berarti menapa? Prestasi terbesar seorang setan di dalam kemarahan manusia atau Bani Adam ialah perceraian, Bu. Mila cerai itu adalah produknya setan. Jangan bangga, gitu. Wong cerai bangga neng TikTok kok, alhamdulillah akte cerainya sudah terbit padahal nggih. Nek kula izin. Kenapa? Itu adalah produk amalnya setan, keberhasilan dari kesuksesan dari amal setan. Maka jangan sampai jika marah terungkap dengan lisan dan jenengan izinkan dari bisikan setan. Mungkin salah satu dampak penyesalan akibat yang paling besar adalah cerai. Maka itulah kenapa banyak orang hari ini bercerai. Ya mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah hidup dengan kepala dingin. Indonesia sekarang beritanya ditimpa semua kabar. Tapi perceraian, Bu. Semuanya perceraian. Jenengan melihat acara insert pagi, insert sore ini cerai tok isine nggih. Sebulan kemarin Nikita Mirzani ditinggal suaminya. Opo kuwi? Berita orang mutu ngoten niku di post nggih. Berjalan lagi Ari Wibowo cerai dengan istrinya Ina. Apa melih berita gugur cerai mawon. Yang terbaru nggih, Inara ex mantan Virgoun lepas cadar karena Allah. Apa meneh kuwi nggih. Bismillah, saya memakai cadar karena Allah dan saya melepas karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Ya Allah. Fitnah pertama yang dia hadapi adalah perkataan para wartawan. Masya Allah, Masya Allah. Okay? Bayangkan. Itu Inara, Bu. Ora sabar. Sing paling anyar meleh, Natasha dipegat cerai karo Desta. Okay? Niki baru proses sidang. Lah kok ngerti, Mas? Yang ngerti no. Ustadz yang kudu update. Okay? Mila jenengan kalau boten update, tak sampaikan di pengajian. Supaya jenengan pulang itu tidak hanya membawa ilmu, tapi updatean, lambe turah. Okay? Kula sebelum pengajian nonton infotainment riyen, apa sing anyar, nggih. Mengko dienggo bahan pengajian, nggih. Makanya memang hari ini kita hadapi nggih, Bu, acara Indonesia niku ngeri-ngeri. Anak kalau mengkonsumsi televisi tidak pendampingan orang tua, hati-hati. Isine ngger perceraian semuanya. Nggih. Makanya acara TV hari ini nggak ada yang aman untuk anak kita. Sing aman nih siji, Upin Ipin, nggih. Seliyane mboten enten sing aman. Maka niki dalil. Marah bisa mengacu kepada semua jenis perbuatan yang buruk. Salah satunya menapa? Perceraian. Hati-hati, Bu. Jangan pernah mau menuruti dari kalimat perceraian. Nah, sehingga kemarahan itu harus dilandasi dengan ilmu. Mas, nah saat niki jenengan menyampaikan dari tadi marah. Agama adalah nasihat ini ku pundi. Dereng, sik sabarien, ilmune dawa, nggih. Monggo ndore jam 5 sonten kok sabarien nggih. Pelan-pelan. Nah, sekarang saya bahas nggih, Bu. Di mana letak sisi tema yang mau kita ambil hari ini? Oke. Saya menghadirkan dua hadis nggih. Yang pertama hadisnya Abu Ruqayyah, yang dimaksud dengan agama adalah nasihat. Yang kedua, Bu, saya tulis melih J, agama adalah nasihat. Yang kedua, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, wasiatilah saya. Jawabannya apa? Jangan marah. Mas, lah terus hubungannya agama nasihat dengan marah niku napa? Ngeten, Bu, Pak. Segala bentuk kemarahan yang kita memahami itu adalah salah satu sifat yang tercela akan berubah menjadi satu sifat yang terpuji. Jika menapa, Bu? Marah itu dimaksudkan, disisipkan, disampaikan, diniatkan. Di dalam kemarahannya itu sifatnya, fungsi penyampaiannya adalah menyampaikan nasihat. Marah akan menjadi terpuji dari yang awalnya tercela jika marah itu disisipkan dengan ilmu. Sehingga goro-goro nasihat yang awalnya tercela bisa jadi terpuji.
Itulah kenapa pentingnya nasihat. Mampu mengubah derajat tercela menjadi terpuji loh, Bu. Loh, memang marah dalam kondisi niat nasihat atau menyampaikan untuk ilmu itu diperbolehkan nggak, Bu? Boleh. Marah untuk menyampaikan nasihat niku angsal mboten, Bu? Angsal. Contohnya pripun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala di hadis Abu Mas'ud di kitab Bukhari Muslim pernah beliau marah besar, Bu, gara-gara menopo Al-Kisah. Ada seorang laki-laki melapor kepada Nabi. Niki teng Bukhari Muslim nggih, niki saya sampaikan dulu, kula jelaskan niki riyen baganya pelan-pelan saja nggih. Nek jenengan mengikuti Pak materi saya keberatan, bisa lagi mawon tinggal sare mboten napa-napa. Nggih, santai mawon nggih. Padahal wis salon. Nabi pernah marah besar, pernah. Al-Kisah Nabi pernah dikeluhkan oleh seseorang laki-laki gara-gara beliau itu pernah sholat di belakang Mu'ad ibni Jabal. Sholatnya dobian bacaannya. Laki-laki itu yang jadi makmumnya akhirnya keluar dari jamaahnya Mu'ad bin Jabal. Lapor, dados niku medal keluar sholat sendiri di luar masjid. Selesai sholat, laki-laki itu yang merasa keberatan di imami Mu'ad bin Jabal melapor kepada Nabi, wahai Nabi ini la ta'akhkhar sholati min ajli fulanin mimma yutilu bina fiha. Wahai Nabi, saya keluar dari shaf jamaah sholat saya gara-gara Mu'ad bin Jabal. Imam ini ku dawa banget. Nabi langsung muara besar manggil Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Hei Mu'ad, kamu tukang bikin fitnah toh. Kamu tukang bikin fitnah. Apakah kamu tukang bikin fitnah? Bayangkan, Bu. Marahnya Nabi hanya gara-gara menapa? Ngimami sholatnya kedawangan. Idza shalla ahadukum linnas. Kamu kalau jadi imam, di belakangmu imamnya itu sholatnya sholat wajib. Pendekkanlah bacaanmu. Fa inna fihi mudha'if as-saghiri wal haja. Kenapa? Karena di dalam makmum jamaahmu itu ada orang yang punya hajat. Ada orang tua, ada orang sakit, ada anak kecil yang lemah. Idza shalla ahadukum li nafsihi, tapi kalau kamu sholatnya sendirian, falyutawil masya'a, maka panjangkanlah semampumu, sak senengmu ora apa-apa. Mila nang imami wajib niku dipirsani, Bu, enten sepah cilik, wong enten hajat ajeng safar boten. Itulah faedah kenapa imam sebelum takbiratul ihram nggih dandani soft istawu tarasu wa atadilu niku sambil melihat mengamati. Enten sing tua boten. Ada anak kecil enggak? Kalau ada sholatnya pendekkan saja. Padahal yang Indonesia yang masjid ngendi wae mesti ana wong tua, sing enom malah ra ono, nggih. Dadi pinten? Dadi pripun? Nek imam kudu sing cepet. Saya kalau imam ora pernah suwe, cepet wae. Nah, praktek ilmu kula nggih. Mila ketika istawu tarasu wa atadilu tuwek kabeh nggih. Cepet mawon. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Boleh mboten ngoten niku? Boleh saja. Rakaat kedua Allahu somad, Allahu akbar. Sah mboten salatnya? Sah. Ini ya kaya gilani men salat qul huwallahu ahad takbir. Ya meskipun boleh sih, nggih, meskipun boleh. Tapi niki dalil. Nabi melarang siapapun orang yang menjadi imam salat wajib di belakangnya orang tua, aja ngantos dawa-dawa. Kecuali jenengan salat kiambaan, contoh salat modelnya salat sunnah. Bapak Ibu, kita mengumumkan Masjid Guru Wassalam dalam rangka 10 hari terakhir insya Allah. Setiap malam kita akan bacakan 1 juz. Itu bebas. Boten ajeng gagas tuwek utawi 6. Pokoknya 1 juz bablas kenceng. Lah Mas, saya yang tua-tua gimana Mas? Wong kula ketika diimamin macane Imam Sabis Rabbikal A'la kental kula kederok Mas, nggih. Lah nek ngoten niku pripun? Rasulullah SAW mengatakan idza shalla ahadukum falyakum wa illam yastati falyajlis. Hadisnya Jabir. Siapapun orang yang sholat boten kuat, boten mampu berdiri, maka manglenggah. Lenggara kuat falyatoji, nggih, berbaring. Niki ilmu. Bu, mila jenengan kalau ada acara misal event 1 juz 1 malam, ikuti saja. Mas ra kuat, sangu kursi nu. Napa dosa? Mboten. Nabi di hadisnya Aisyah di kitab Sahih Muslim
beliau di akhir-akhir hidupnya sholatnya dengan keadaan duduk. Makanya beliau kalau sholat sangune menapa? Kursi. Maka boten sak kuwatir ajeng imame dawa selama sunah nggih. Tindakan mawon ikut saja. 10 hari terakhir niku imane maneh mboten tahajud. Sak jus enteng beto kursi mawon. Nggih. Nek beto kursi lipat niku lho sing cilik ringkes. Nek gawa kursi lipat yang kecil ringkes mboten nyaman nggih beto lincak sing dawa ya ora apa-apa, nggih. Engko kalau jelali gawa gula teh sisan ngencem nggih, mboten napa-napa. Nek niki ya batal. Mboten saged lenggah Bu, menglekar berbaring. Faliyat toje kepala kiblat, lambung sebelah kena tanah. Dados ngeten nggih. Nah, niki Islam. Kalau mboten saged lenggah berbaring saja menghadap ke sana pun. Nek mboten saged berbaring fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian berbaring ra iso. Hanya sekedar dengan isyarat mata kedap-kedap ya wis kedep kok. Kedap ra iso, pun dipendhem mawon niku Bu. Pun sedo insyaallah nggih. Mosok kedap ya ra iso nggih. Umpama mawon. Maka ini dalil supaya baterainya entek pun pengajian rampung nggih. Nah, maka niki dalil bahwasanya dalam beramal itu kita hanya melakukan semampu kita. Nggih niki saged. Nah, lajeng Mas, lantas berarti marah itu diperbolehkan? Ya boleh. Selama marahnya itu disisipkan dengan tujuan nasihat dan ilmu, maka diperbolehkan Bu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala membolehkan marah jika marah itu disisipkan di dalamnya sebuah nasihat atau ilmu. Oh begitu ya Mas? Iya, berarti saya bisa memahami. Segala sesuatu yang awalnya tercela bisa berubah menjadi terpuji. Atau sebaliknya, sesuatu yang terpuji bisa berubah menjadi sesuatu yang tercela. Jika apa ibu-ibu semua? Jika telah berdiri dalil yang khusus. Bu, tidak semua sesuatu hal itu tercela selama-lamanya, nggih. Dan tidak juga segala perkara kondisi itu bisa dianggap terpuji pada semua kahanan, keadaan. Tidak. Jika Islam mendatangkan dalil yang khusus, terkadang sesuatu yang sifatnya tercela bisa berubah menjadi terpuji. Dan jika datang dalil yang khusus, sok terkadang sesuatu yang terpuji bisa berubah menjadi sesuatu yang tercela. Contoh nggih Bu, kita kupas sebentar mawon ini faedah. Kita fokus dan berbicara pada kaidah ini. Contoh, sesuatu yang tercela bisa menjadi terpuji karena ada dalil yang mengkhususkan. Ngapunten sangat ibu-ibu, minum sambil berdiri. Angsal napa angsal Ibu? Mboten angsal. Nabi melarang di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qaiman. Nabi melarang yang namanya minum dengan keadaan berdiri. Makanya Bu, minum saja ada ilmunya, harus tangan kanan. Pun minum itu Nabi melarang ikhtinasul askiyah. Panjenengan pirsa ikhtinasul askiyah menapa itu pelarangan dalam minum. Ikhtinasul askiyah itu adalah minum yang memasukkan segala mulutnya ke bejana dari pinggiran botol. Nah, ngeten niki nek basa gampange Jawa ngapunten ngokop, nggih. Mila ngokop niku mboten angsal. Nek aqua mungkin sakit nggih. Tapi nek misalnya gelas ngeten iki piye sing ameh, nggih. Maka ini butuh ilmu. Sehingga pun juga berlaku pada sebuah minuman. Rasul mengatakan idza syaribu ahadukum falayatanafas. Jenengan nek ngunjuk jangan sampai bernafas di dalam gelas. Maka ngunjuk niku mboten angsal. Jenengan ngunjuk nggih, membuang nafas di dalam gelas niku pelarangan. Dan menghirup nafas di dalam gelas itu pelarangan. Dan Nabi mengatakan, idza tanaffasa ahadukum fil ina. Siapapun orang yang minum dan ingin bernafas, maka bernafaslah sebanyak 3 kali. Maksudnya pripun to Bu, Pak? Jenengan kalau ngunjuk, Rasul memberikan ajaran. Ngunjuk nafasnya sampun telas, unjukanipun ditebihaken. Buang nafasnya dulu. Tarik nafas lagi. Ngunjuk malih. Dan Nabi mengatakan, 3 kali tarik nafas toyo niku habis, itu sunnah. Mila nek ngunjuk teh ngeten iki nggih,
3 nafas tae sampun telas. Mas lah nek ngombeku sak galon aqua 5 liter Mas, monggo nggih. Sami 3 napas, masyaallah unta nggih. Mboten napa-napa, nek jenengan saged mboten napa-napa. Nah, sekarang ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, minum sambil berdiri kan itu perbuatan tercela nggih. Tetapi goro-goro ini enten dalil khusus. Dados terpuji. Lah pripun to Mas? Minum berdiri kan tercela. Karena ada dalil yang mengkhususkan, ada satu keadaan minum itu sambil berdiri dan itu ibadah, Bu. Contohnya apa, Bu? Unjuk apa, Bu? Zam-zam. Syariat zam-zam di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim dengan berdiri. Syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam zam-zam qaiman. Nabi dulu meminum zam-zam dengan cara berdiri. Summa sabba ala ra'sihi, lantas beliau mengguyurkan zam-zam di atas kepala beliau. Ini sunnah Bapak Ibu semua kalau jenengan tawaf di depan Ka'bah. Selesai tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, mundut zam-zam, berdiri dengan cara ketika meminum. Selesai mundut malih grujuke di atas kepala. Ning niki sing lanang tok wedok ampun kebroh nggih. Niki hanya laki-laki saja. Makanya khusus zam-zam munjuke pripun? Berdiri. Mila kula niku angger nonton wong pinggir dalan nggih, mulih pengajian pengajian. Enek wong niku nek ngombene ngadeg nggih. Kula emoh suudon, pilih husnudon. Ngombene ngadeg, oh kayake lagi ngombe zam-zam. Yae lho nggih. Yae lho nggih. Ning kok zam-zame rupane kok coklat nggih. Oh mungkin zam-zam plus teh. Ngoten yae lho nggih. Nanti bang jenengan suudon mending husnudon nggih. Jangan biasakan dengan menghadirkan kalimat don. Don itu apa Thomas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim. Iyyaka wad-don, hei manusia jauhilah yang namanya don yang disebut dengan praduga. Fa innahu akdzabul hadis. Karena praduga itu adalah bentuk dusta yang nyata. Maka jangan terbiasa dengan suudon dengan orang lain, Bu. J. Mila mengkene jenengan medal mundut kendaraan enek wong ngombe kok ngadeg, oh mungkin zam-zam ngoten mawon. Membuat hati jenengan lebih legowo dan luas lapang dada. Kula biasakan seperti itu. Hidup niku ra pernah kula pengen suudon, pengine husnudon. Pernah Bu kula pernah dolan karo bojo kula nggih. Ke arah Jamus, kan niku dalane kan lurus untuk touring kan enak. Depan saya ada laki perempuan anak muda, anak kecil Bu, numpak Scoopy dino Minggu. Dalane niku mung ngetan kalih ngulon. Dek niku iso mblasuk ngidul mlebu ning nggon Alas Jati. Bojo kula takon, "Keng ngopo ya, Mas?" "Aja suudon. Husnudon wong kuwi biasakan." "Lah ngopo to, Mas?" "Oh, mungkin saja dia belajar Iqra bareng-bareng." Yae lho nggih. Yae. "Oh, mungkin dia mengko pasaran bareng-bareng." Yae. Kula pernah Bu ngisi pengajian pulang malam lewat Bonoloyo. Bonoloyo kan tengahnya ada jalan besar niku nggih. Itu saya lewat jam 11 malam. Gelap sekali. Pas lewat teng mriko, dalan niku mau ngalor kalih ngidul. Saya papasan sama muda-mudi, laki perempuan numpak Scoopy. Wong dalane kudu ngidul ngalor nggih. Niku iso ngulon to mlebu ning nggon kuburan. Kula ya mau suudon, kula husnudon. Oh, yae kakak beradik nyekar sarean bapake. Yae lho nggih. Yae, makanya jangan biasakan dengan suudon. Dengan husnudon itulah yang membuat hati kita lebih baik. Seperti niki kembali malih. Mas, berarti minum zam-zam itu berdiri boleh? Anjih, Bu, boleh. Selama ada dalil yang mengkhususkan, maka minum berdiri akan menjadi sebuah ibadah dan pengecualian. Contoh melih, apa Mas? Kita balik, sesuatu yang terpuji dan tercela. Enten boten Bu, yang awalnya terpuji Pak, bisa menjadi tercela. Karena sebab dalil yang mengkhususkan. Enten, ada. Apa Mas? Satu riwayat, ibu bapak semuanya di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Hei manusia, jangan kalian mulai mengucapkan kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Mila salam kali Yahudi Nasrani niku angsal mboten Bapak Ibu, mboten angsal. Faidalah kitum fataruhu ila adyakihi. Kalau kamu berjumpa berpapasan dengan mereka Yahudi Nasrani di jalan, maka
desaklah mereka sehingga mereka tidak memiliki jalan. Nggih. Mila nek ketemu wong Yahudi Nasrani niku Bu pepeten jenengan nggo mobil kono kendaraan pepeten gen nyemplung kalen, nggih. Angsal-angsal ning nek kafire kafir harbi sing memerangi agama kita. Nek mboten memerangi nggih mboten angsal. Kembali malih. Sekarang kula tangklet, ibu-ibu sedanten. Bukankah salam itu ibadah? Iya tentu, wong kalimatnya saja Assalamualaikum warahmatullah. Assalam, semoga keselamatan alaikum kepada jenengan, warahmatullah dan kerahmatan, wabarakatuh keberkahan kepada jenengan. Itu kan doa. Mila karena itulah salam adalah satu amalan kebaikan. Seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim. Rasulullah niku kolomben ibu bapak pernah bertanya kepada kumpulan sahabat, ala adullukum, hei para sahabat, maukah kalian saya beritahu sebuah amalan idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kamu melakukannya kamu akan niscaya saling cinta mencintai, wa dakhaltumul jannah, dan jika kamu saling cinta mencintai kamu niscaya akan masuk ke dalam surga bersama-sama. Faqalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi. Faqala afsyus salam. Cukup satu amalan, sebarkanlah salam. Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, Bu, setiap pagi beliau berdua pergi mengelilingi ke pasar Madinah untuk tidak membeli, untuk tidak berjualan. Hanya ingin ketemu orang banyak dan mengucapkan salam. Abu Bakar kali Ibu Umar niku setelah mendengar hadis ini biasa setiap pagi mlebu pasar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Buah dari salam adalah surga. Mila jenengan timbang ning omah nganggur, Bu. Jam 8, jam 9:10, tidak enten sar gede sar legi mawon. Mlebu, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh bakul-bakul batin. Wong edan, wong edan. Padahal niku adalah ilmu, nggih. Nah, niku adalah ilmu. Mau baik lagi, menyebarkan salam adalah bagian dari cinta, yang dimana cinta adalah bagian surga. Berarti benar juga, Bu, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nu'man ibni Bashir, nggih. Sebentar, nggih, niki saya sampaikan, nggih, di Bukhari Muslim. La yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak pernah dihalalkan seseorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyani fayu'ridu hada fayu'ridu hada. Kalau berjumpa saling melempar muka. Fa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik mereka adalah yang mengawali dari salam. Berarti orang melempar wajah itu bukti tidak salam. Orang melempar wajah bukti tidak cinta, alias bukti dari benci. Mila wong nek ra seneng kali jenengan mesti ra gelem salaman. Nggih, ini nek seneng kali jenengan salam. Karena salam itu gambaran surga. Benci itu gambaran neraka. Berarti surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang penuh dengan kecintaan, Bu. Nggih, itulah kenapa salam itu buah hasilnya adalah surga, dan itu kebaikan. Nah, sama halnya dengan hadis ini, Bu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pun mengatakan salam itu baik, tapi jangan pernah mengucapkan salam kepada Yahudi Nasrani. Berarti dalil pripun bahwasanya sesuatu yang terpuji bisa menjadi tercela jika ada dalil yang mengkhususkan. Seperti halnya menapa? Salam. Itulah kenapa Nabi pun juga membolehkan dengan yang namanya marah. Selama marah itu dimaksudkan dengan tujuan nasihat. Dan Nabi marah pernah mboten? Pernah, banyak sekali kejadiannya. Dan Nabi marah pertama bukan pada perkara dunia. Pertama bukan pada perkara dunia. Nabi marah tentu hanya pada perkara akhirat saja, Bu. Yang kedua, Nabi marah bukan kepada orang yang tidak tahu. Tapi Nabi marah hanya kepada orang yang sudah
tahu tentang hukum akhiratnya. Contohnya, Bu, Nabi tidak marah kepada orang yang tidak tahu. Contohnya menopong. Hadis Anas ibni Malik di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Kisah ketika seseorang Arab Badui yang datang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba pipis di pojokan depan masjid teng mriku. Nah, para sahabat muarah semua, beberapa mengambil pedang ingin memenggal lehernya. Tapi Nabi mengatakan fazajarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang mereka semuanya, biarkan. Gen ngasek rampung pipise. Bayangkan lho, Bu. Orang dipenggak kalian Nabi malah kon rampung nih pipis. Berarti niki dalil menapa? Jumhur ulama sepakat. Memotong pipis di tengah-tengah perjalanan niku mboten sih. Mboten sae. Jenengan yang misal kebelet pipis nggih, nembe entuk seprapat terus dipedhot rasane koyo piye ngoten nggih. Belet-belet aduh ya Allah nggih, nglakune kados ngene ya Allah nggih. Saya setuju. Jangan pipis, ngapunten buang air besar sama. Nembe entuk setengahnya dari rambut tutup, Bu. Jenengan terus dipedhot. Ndak mungkin bagus, ndak mungkin sehat. Rasane koyo piye ngoten lho. Nggih. Maka niki dalil jumhur ulama sepakat, bukan dari kebaikan memotong pipis orang lain. Nah, cuma hanya saja Nabi mengatakan fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan perintah supaya apa? Supaya para sahabat mendatangkan satu ember berisi air. Berisi air. Fa'uriqa alaihi, dan Nabi mengguyurkan di atas tanah masjid tersebut. Nabi marah, mboten, malah membiarkan saja. Gen rampung, gen rampung. Mila benjang nek enten wong ngerti-ngerti mlebu pipis ning Masjid Doro Assalam, aja diseneni. Gen kesik. Sampun dereng, Mas, nggih. Dereng. Nggih pun kula tenggo, Mas, nggih. Ngoten kula jagone, Mas, nggih. Mboten napa-napa. Ya niki apa badalah, nggih. Maka niki dalil Nabi gak marah, Bu. Dan Nabi hanya cukup mengguyurkan, berarti dalil menapa, Bu? Tanah atau pasir itu adalah kondisi asli masjidnya Nabi. Masjidnya Nabi tidak ada karpet, hanya tanah dan pasir saja. Makanya Nabi dahulu kala hidupnya tidak memiliki masjid yang beratap. Atapnya niku hanya ada pada shaf yang nomor 1 saja. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak marah. Sehingga menapa? Marah akan menjadi diperbolehkan jika di dalamnya adalah sebuah nasihat. Pertanyaan saya, Mas, umpama Mas, marah itu diperbolehkan. Apakah dengan marah, wibawa seseorang itu akan menjadi hancur, Mas? Apakah marah itu akan merendahkan martabat seseorang, Mas? Apakah marah itu akan menurunkan dari kesempurnaan sifat seseorang, Mas? Yang awalnya dikenal orang yang baik, berilmu, ustadz, lemah lembut, andap asor, nggih. Kenapa? Apakah dengan marah martabatnya bisa hancur atau turun atau hilang, Mas? Apakah bisa terjadi? Mungkin bisa. Tetapi marah itu justru akan menambahkan jiwa eksotik jenengan, menambahkan karismatik jenengan, menambahkan jiwa elegan jenengan jika dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, marah jenengan keluarkan pada tempat yang tepat. Syarat yang kedua, jenengan ungkapkan marah dengan cara yang tepat. Dan jenengan bisa dianggap wibawanya tidak akan hancur jika bersyarat yang ketiga, kata Imam Nawawi, jika marah jenengan tujukan kepada orang yang tepat. Sekarang pertanyaan, apakah marah mampu menghilangkan kesempurnaan sifat seseorang? Tidak. Contohnya Nabi, nggih. Nabi adalah gambaran kesempurnaan sifat dari manusia. Apakah dengan beliau marah kepada Mu'ad bin Jabal, beliau jadi hina? Tidak. Sekarang saya tanya, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah itu adalah zat yang sempurna? Tentu Allah niku zat sempurna, tidak ada kurangnya. Pertanyaan sekarang, apakah Allah itu pernah menunjukkan rasa marahnya? Allah pernah marah, boten, Bu? Pernah dong. Hadisnya ada, Mas, dalilnya enten. Gak usah jauh-jauh. Ghairil magdubi alaihim. Magdub niku napa, Bu? Marah. Magdub niku adalah murka.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Kau berikan kenikmatan kepada orang-orang di dalamnya. Ghairil maghdub, bukan jalan yang Kau murkai, Kau marahi 'alaihim atas mereka. Berarti Allah niku marah mboten? Marah. Itulah kenapa setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ada sebuah doa. Amin. Amin ini artinya adalah Allahumma istajib. Ya Allah, ijabahkanlah doa saya. Kenapa? Salat itu adalah doa. Al-Fatihah itu adalah doa, Bu. Itulah kenapa kita disyariatkan ketika selesai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin harus ada amin. Dan itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perintah. Idza ammanal imam, di hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Jika seorang imam itu mengucapkan amin, fakulu amin, maka sama ucapkanlah amin jenengan, nggih. Ucapkanlah amin, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Karena siapapun yang ucapan aminnya menyepakati dengan ucapan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu. Berarti napa Bu dalil Bu, Pak? Malaikat itu hadir di setiap sholat. Dan malaikat pun juga mengaminkan dari bacaan imam. Mila ketika enten imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jangan pernah untuk tertinggal. Pastikan ucapkan amin. Nggih, tapi jenengan nggih kudu bener mengucapkannya. Yang benar itu amin. Ini panjang, ini panjang. Tidak boleh jenengan berikan tasdid. Amin. Masya Allah, nggih. Iki jenenge cengkok, Bu, nggih. Cengkok niku ajeng dangdutan monggo. Mboten angsal paringi tasdid. Amin, mboten angsal. Karena merubah makna. Atau mungkin jenengan mengatakan amin, nggih. Mboten angsal. Karena amin artinya orang yang memberi keamanan. Beda makna, bukan berarti ya Allah kabulkanlah. Apalagi kalau jenengan mengubah makna, Bu, nggih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah juga. Kenapa? Amin itu artinya sang dipercaya. Nggih, mboten angsal. Salah lagi kalau jenengan mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, mboten angsal. Amin, nggih. Amin itu bentuk perintah. Berimankah kamu? Ayo beriman. Perintah kepada orang lain supaya apa? Beriman. Maka orang mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Justru dia akan kafir. Kenapa? Menganggap semua yang membaca Al-Fatihah diminta untuk beriman. Seolah-olah dia mengkafirkan. Maka hati-hati nggih untuk pengucapan amin. Sehingga niki dalil bahwasanya semua dari bentuk amalan sholat kita adalah ibadah. Itulah kenapa, Bu, terakhir. Itulah kenapa. Niki kula ngomong ke salat nggih. Rukun Islam. Jenengan pirsa ada pinten? 7. Innalillah nggih. Ada 5, Bu. Sing pertama menapa? Syahadat. Sing nomor kali adalah salat. Sing 3 adalah mboten saya ragu-ragu, sing semangat jawabe, wedi salah Mas nggih. Zakat. Sing keempat puasa. Sing kelima nggih, haji. Puasa niki Ramadan nggih. Thayyib. Sekarang kula tanglet. Pertanyaan. Saya ajak berpikir bersama-sama. Nggih. Kenapa kok sholat di posisi urutan kedua? Hayo. Kenapa, Bu? Kenapa zakat ketiga, puasa keempat, haji kelima? Hayo, kenapa? Adakah yang tahu kenapa sholat niku didokok sakderenge zakat, puasa, dan haji? Jawabannya adalah, Bu, kula paringi dalil. Hadisnya Jabir bin Abdullah. Niki di luar materi sih, cuma bagus sekali. Di kitab Sahih Muslim, innama bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Pembeda antara orang disebut Islam karo kafir niku napa, Bu, Pak? Meninggalkan sholat. Wong nek urip ra sholat blas, kafir sudah. Wong nek urip 60 tahun sholat pisan tok, delala pas Idul Adha tok. Mati disolati mboten? Solati.
Ini pasti dolat jolali foto disebarkan yang grup RT, nggih. Aku sholat loh ya, nggih. Ngoten. Maka orang meninggalkan sholat kufur sudah. Tapi gak ada satupun dalil yang mengatakan wong ra mangkat kaji niku kafir. Kenapa? Haji itu bersyarat harus ada kemampuan. Duwe duit ra kekuatan, nggih, mboten wajib. Duwe kekuatan mboten duwe duit, mboten wajib. Nggih. Jenengan duwe duit, duwe kekuatan, tapi berangkat haji anak ditelantarkan ndak wajib. Napa melih ra kekuatan, ra duit, ra duwe kabeh nggih. Tambah ra duwe kewajiban, nggih. Maka haji itu jika jenengan tinggalkan tidak mungkin jenengan dikafirkan. Sama seperti hanya puasa Ramadan, kalau mboten jenengan lakukan, jenengan tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Puasa memberikan pengecualian. Pertama, wong sing safar apa untuk raposo? Angsal. Ibu hamil menyusui, busui, boleh untuk mokah, boleh anak kecil yang belum balik, bolehkah untuk nggak puasa? Boleh. Kafir boten? Boten. Orang yang tua renta wis ra kuat poso, fidyah boleh. Orang yang sakit parah tidak usah puasa, boleh. Sehingga orang yang tidak berpuasa tidak dikafirkan. Sejatinya orang yang berzakat, kalau boten zakat dia boten dikafirkan, Bu. Kenapa? Zakat mal itu syaratnya jenengan bisnis 1 tahun untung bersihnya 85 gram emas. 85 kalikan 1 juta pinten, Bu? 85 juta. 1 tahun tutup buku, berarti ini sementen, game pun zakat jenengan. Kalau tidak ada, nggak ada. Berarti orang yang nggak berzakat pun nggak akan kafir. Seperti halnya zakat fitrah, jenengan ras zakat fitrah napa kafir? Enggak, jika tidak ada kemampuan. Justru jenengan adalah orang-orang yang menjadi target untuk penerima zakat. Kafir boten. Ning sekali ra salat kafir genah. Salat niku satu-satunya ibadah yang tidak melihat sugih melarat, lanang wedok cilik gede, pokoknya salat. Nggih, anggere embih-embih, anggere wong peng-pengan, pokoknya harus salat. Tapi zakat bersyarat, tapi puasa bersyarat, tapi orang yang haji bersyarat. Ning salat, oh nggak bisa. Itulah kenapa salat niku menjadi penentu kalimat yang disampaikan Nabi. Awal ma yuhasab bihinas. Pertama yang dihisap oleh manusia jika mati di hadisnya Abu Hurairah di Abu Dawud. Menapa ibu-ibu? Salat. Fa in sholahat, nek salatnya beres, semua amal di belakangnya melu beres. Wa in fasadat, jika salat ini rusak, semua amal di belakangnya ikut rusak. Itulah rahasianya. Kenapa salat berada di nomor urutan kedua? Soale sapa wae sing pengen hebat, baik zakatnya, pastikan dulu dong beres salatnya. Sapa wae wong sing beres salate mesti zakate lancar. Sinten mawon sing beres salate mesti poso Ramadane bagus. Siapapun orang yang bagus salatnya, insya Allah haji juga ikut bagus. Berarti sama artinya wong ra iso mangkat haji dengan kebaikan haji mabrurnya kecuali salate kudu apik sih. Wong mboten saged posone dianggap apik sadurunge salate apik sih. Wong mboten saged diomongno zakate apik sadurunge diminta salate kudu apik sih. Paham nggih? Mila itulah kenapa salat sik nembe buka niki. Mas pertanyaane, lah ngopo kok syahadat nomor dhisik dhewe? Syahadat kenapa berada pada tingkatan yang paling teratas? Kenapa? Karena ini adalah pintu masuk Islam. Ning syahadat kali niki ra iso ucul. Wong urip angger syahadat tok tanpa salat kafir, Bu. Nggih. Mila syahadat itu penting dan syahadat itu adalah kalimat pembuka kepada keislaman. Itulah benar apa kata Rasulullah SAW di hadis Itban Ibni Malik di kitab Sahih Muslim. Akhiru mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang yang akhir hidupnya mengucapkan dari kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Bu, saya beritahukan nggih. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah sakniki urip gampang. Nek sakaratul maut wangel sian. Tak percaya Mang Jubi. Nggih. Wangel, Bu. Saya juga belum pernah merasakan. Kenapa? Itulah kenapa Rasul itu membuat rambu-rambu. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah matinya masuk surga. Karena la ilaha illallah itu enggak mudah, susah sekali di akhir kematian. Yang ini selaras dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kitab Bukhari Muslim. Bu, Pak, hati-hati. Bu Isal abdu alama mata alihi.
hamba itu hanya akan dimatikan dan hamba hanya akan dibangkitkan lagi sesuai dengan cara kebiasaannya. Sehingga la ilaha illallah ra mungkin saged dilisankan kecuali nek teng dunia dadi kebiasaan jenengan. Yang sama artinya siapapun yang menjadikan kebiasaan bukan la ilaha illallah, ojo ngarep matine iso ngucapke la ilaha illallah. Wangel tenang. Kalau jenengan kebiasaannya dikir la ilaha illallah, sedo insyaallah la ilaha illallah. Kebiasaannya bendina pengajian, Bu. Insyaallah sedone seperti kebiasaan pengajian. Dadi turu ngerti-ngerti bablas lho kok ning surga nggih. Bingung. Itu kebiasaan. Maka orang yang kebiasaannya dikir pun la ilaha illallah akan sangat mudah. Sejatinya orang yang hidupnya tidak terbiasa dengan dikir, misal terbiasa ngrungokke suarane dangdutan ngoten nggih. Ketika dia sakaratul maut ditalkin ucapkan la ilaha illallah, dia akan mengatakan woyo jos ngoten nggih. Mboten la ilaha illallah. Hati-hati. Karena kita semua dimatikan dengan cara kebiasaan kita. Pertanyaan besarnya adalah kebiasaan jenengan apa? Niku mawon, mang jawab. Kalau kebiasaan jenengan sudah baik, siap-siap Allah matikan dengan cara husnul khatimah. Kalau kebiasaan jenengan buruk, jangan berharap mati dengan husnul khatimah, tapi hati-hatilah, bisa jadi dengan cara su'ul khatimah. Itulah kenapa agama adalah nasihat. Jika jenengan mendengarkan dari sebuah agama, maka Anda akan mendapatkan nasihat hidup. Minimal dengan kita menghadiri majelis ilmu, kita dinasehati bahwa kita harus segera memikirkan usia kita. Kita sudah mengakui bahwasanya kita sudah berada pada jenjang yang tua, kita diingatkan dengan surga, akhirat, dan paling terpenting, kematian. Sehingga kematian ini adalah bentuk nasihat. Yang seperti halnya majelis ilmu adalah nasihat dan agama secara semuanya adalah nasihat. Oleh karena itu benar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu nasihah. Ad-din agama adalah nasihat. Nasihat dalam segala bentuk kebaikan yang datang dari apa yang dikatakan Allah, Rasulullah, kitab Allah Quran, pemimpin-pemimpin muslim, dan umat muslim yang lain, orang-orang yang jenengan cintai. Maka Bu, monggo silahkan hari ini kita beristiqomah dalam kebaikan supaya kita semua dimatikan dalam cara husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pun jika semanten enten pertanyaan, sumonggo. Kalau tidak ada kita tutup.